Perkenalkan, nama saya Rachel Revalina Mustika Rustiaji dengan NPM akhir 373. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa El Hadijah dengan nomor NPM terakhir 043. Saya Nabila Maulidia dengan NPM akhir 152. Perkenalkan, nama saya Livia Pretimona Gabriela Sidabutar dengan NPM akhir 140. Di sini saya akan menjelaskan metode FIFO atau First In First Out. Nah, adalah metode pengelolaan dan penilaian persediaan yang mengasumsikan barang yang pertama kali dibeli atau masuk ke dalam persediaan adalah barang yang pertama kali dijual atau dikeluarkan. Nah, jenis perusahaan yang menggunakan metode FIFO ini adalah perusahaan yang menjual barang mudah rusak atau harus sering diperbarui seperti bisnis makanan atau minuman. Nah, kelebihan dari FIFO ini adalah satu, meminimalisir resiko kerusakan barang. Yang kedua, persediaan akhir dihitung berdasarkan biaya pembelian terbaru. Maka nilai persediaan di neraca lebih mencerminkan harga pasar saat ini. Kekurangannya, satu, pajak yang harus dibayarkan perusahaan ke pemerintah menjadi lebih besar. Yang kedua, laba yang dihasilkan kurang akurat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh soal dari metode FIFO. Perlu diingat bahwa metode FIFO ini adalah first in first out. Barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama juga. Nah, di sini pada soal yaitu pada tanggal 2 Januari terdapat persediaan awal dengan unit sebanyak 200 unit dengan harga 9.000. Nah, totalnya itu 1.800.000. Nah, pada 10 Maret terjadi pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 10.000. Nah, totalnya 3 juta. Nah, setelah itu pada tanggal 5 April terjadi penjualan sebanyak 200 unit pada soal 15.000. Tetapi yang akan kita tulis di harga pokok penjualan itu 9.000 karena stok yang akan dikeluarkan adalah yang pertama kali masuk. Nah, pertama kali masuk harganya itu 9.000. Jadi kita akan menggunakan harga tersebut. Nah, 200 unit dikalikan dengan harga per unit yaitu 9.000, totalnya 1.800.000. Nah, persediaan yang masih ada yaitu 300 unit dengan harga 10.000 dengan total 3 juta. Nah, pada tanggal 7 Mei terjadi penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 15.000 di soal. Nah, kita di harga pokok penjualan kita akan menggunakan harga 10.000 karena di stok awal, karena harga stok awal yang akan dikeluarkan. Nah, yaitu 100 dikalikan 10.000, total harganya 1 juta. Nah, karena persediaan ini awalnya 300, terjadi penjualan 100, akhirnya persediaan yang ada 200 dengan harga 10.000 dengan total 2 juta. Nah, pada tanggal 21 September terjadi pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 11.000. Nah, totalnya yaitu 4.400.000. Nah, setelah itu pada tanggal 18 November terjadi pembelian juga sebanyak 100 unit dengan harga 12.000. Nah, totalnya itu 1.200.000. Maka stok yang tersedia yaitu 200 unit dengan harga 10.000 dengan total 2 juta, 400 unit dengan harga 11.000 dengan total 4.400.000, stok 100 unit dengan harga 12.000, total 1.200.000. Nah, pada tanggal 20 November terjadi penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 17.000 di soal. Nah, yang akan kita gunakan adalah harga 10.000 karena
stok awal atau stok yang masih ada itu dengan harga 10.000. Maka 200 unit dengan harga per unit 10.000 dengan total 2 juta itu terjadi penjualan. Maka stok yang tersedia yaitu 400 unit dengan harga 11.000 dengan total 4.400.000, 100 unit dengan harga 12.000 dengan total 1.200.000. Nah, terakhir yaitu pada 10 Desember terjadi penjualan 200 unit dengan harga 18.000 yang disoal, tetapi di HPP kita menggunakan 11.000 karena stok yang di awal itu 11.000. Jadi 200 unit dengan harga per unitnya 11.000 dengan total harga 2.400.000 itu terjadi penjualan. Maka stok yang tersedia itu 200 unit dengan harga 11.000 dengan total 2.200.000, terus 100 unit dengan harga per unit 12.000 dan totalnya 1.200.000. Maka total dari pembelian yang terjadi itu 800 unit dengan total harganya 8.600.000. Nah, harga pokok penjualan ini totalnya 700 unit dengan total harga 7 juta. Nah, stok atau persediaan yang masih ada totalnya 300 unit dengan total harga 3.400.000. Sekarang mari kita mencari HPP. Nah, untuk mencari HPP yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nah, diketahui yaitu persediaan awal sebesar 1.800.000, pembelian sebesar 8.600.000, dan persediaan akhir sebesar 3.400.000. Yang pertama kita akan mencari barang tersedia untuk dijual. Nah, yaitu persediaan awal ditambah pembelian itu 1.800.000 ditambah 8.600.000 yaitu hasilnya 10.400.000. Nah, setelah itu kita mencari HPP yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Nah, 10.400.000 dikurangi 3.400.000 maka HPP-nya itu 7 juta. Sekarang mari kita mencari laba kotor. Diketahui yaitu penjualan sebesar 11.500.000, HPP-nya 7 juta. Maka laba kotornya yaitu penjualan dikurangi HPP, yaitu 11.500.000 dikurangi 7 juta, yaitu laba kotornya 4.500.000. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai metode LIFO atau kepanjangan dari last in first out. Nah, metode ini itu adalah metode perhitungan biaya persediaan di mana barang yang terakhir kali dibeli oleh perusahaan, maka barang tersebut juga menjadi barang yang pertama kali keluar atau dijual oleh perusahaan. Nah, biasanya perusahaan yang menggunakan metode LIFO itu adalah perusahaan yang umumnya tidak memiliki masa kadaluarsa atau masa habis pakai. Metode LIFO sendiri memiliki kelebihan serta kekurangan. Saya akan memberikan masing-masing 2 contoh kelebihan serta kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri yaitu mencerminkan biaya terkini pada laporan keuangan. Jadi HPP penjualan lebih mencerminkan biaya produksi karena HPP-nya tadi mencerminkan produksi yang terbaru atau pembelian yang terbaru, maka memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai biaya operasional perusahaan dalam kondisi inflasi. Yang kedua yaitu mengurangi pajak saat inflasi. Nah, ketika harga barang naik, metode ini itu mencatat HPP yang lebih tinggi sehingga laba yang dihasilkan itu lebih kecil dan pajak yang dibayarkan juga lebih rendah. Lalu untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, laba yang dilaporkan bisa terlalu kecil. Nah, tadi karena HPP yang dilaporkan itu penjualannya lebih tinggi dan dalam kondisi inflasi, maka laba perusahaan akan tampak lebih kecil sehingga membuat perusahaan itu seakan-akan kurang menguntungkan bagi investor. Lalu yang terakhir, tidak diizinkan di berbagai negara.
Standar Akuntansi Internasional atau IFRS tidak memperbolehkan metode LIFO sehingga perusahaan global harus menggunakan metode lain seperti FIFO atau average. Baik, sekarang kita akan mengerjakan soal yang tadi menggunakan metode LIFO. Yang perlu kita ingat-ingat yaitu metode LIFO adalah metode yang barang yang terakhir kali dibeli adalah barang yang pertama kali terjual. Baik, sekarang langsung lanjut ke soal pertama. Di sini ada pada tanggal 2 Januari persediaan awalnya yaitu 200 unit dengan harga per unitnya 9.000. Maka total harga yang ada yaitu 9.000 dikali 200, persediaan yang ada adalah 1.800.000 untuk tanggal 2 Januari. Untuk transaksi yang pertama yaitu pembelian, di sini pada tanggal 10 Maret. Sini ada pembelian 300 unit dengan harga per unitnya itu 10.000 dan total harganya adalah 3 juta. Maka di sini kita akan masukkan ke persediaan. Tadi kita akan masukkan persediaan tanggal 2 Januari sebelumnya. Lalu kita akan memasukkan persediaan pada tanggal 10 Maret di bawahnya dengan 300 unit, 10.000 per unit, maka total persediaannya yaitu 3 juta. Lalu selanjutnya pada tanggal 5 April ada transaksi penjualan. Nah, di sini dijual 200 unit dengan untuk metode LIFO ini karena penjualan adalah menggunakan harga yang terakhir kali dibeli, maka kita akan menggunakan harga per unitnya di harga yang sama pada tanggal 10 Maret yaitu 10.000 per unitnya. Nah, karena ini pembeliannya hanya 200 unit dan harga per unitnya disamakan dengan tanggal 10 Maret tadi yaitu 10.000 per unit, maka total harganya yaitu 2 juta. Dan sisa persediaannya kita akan mengurangkan dengan yang terakhir kali didapatkan atau dibeli oleh perusahaan yaitu 300 unit ini kita kurangkan dengan 200, maka hasilnya adalah 100 dan per unitnya yang ada sama tetap 10.000, maka totalnya adalah 1 juta. Untuk yang pada persediaan tanggal 2 Januari tetap masih ada ya di sini. Selanjutnya yaitu ada tanggal 7 Mei, transaksinya ada penjualan, menjual 100 unit. Di sini yang kita ambil yaitu harga yang sama karena tadi kan pada tanggal yang sisa pada tanggal 10 Maret ini masih ada 100 unit. Maka harga inilah yang akan kita jual menggunakan HPP. Jadi HPP-nya yaitu 100 unit. Per unitnya adalah 10.000 dan total harganya adalah 1 juta. Lalu untuk persediaannya yang tersisa hanyalah persediaan pada tanggal 2 Januari tadi yaitu 200 unit dengan per unitnya harganya 9.000, maka total persediaannya 1.800.000. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 21 September. Oh ya, sebelumnya tadi saya akan menjelaskan kenapa sih kok transaksi tanggal 2 Januari itu nggak keluar-keluar. Karena kan di metode LIFO ini barang yang terakhir kali kita beli juga akan menjadi barang yang pertama kali kita keluarkan. Nah, berhubung pada tanggal 2 Januari itu adalah barang yang persediaannya masih ada atau istilahnya barang yang pertama kali kita beli, maka barang ini kemungkinan keluarnya itu yang paling akhir. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 21 September tadi. Nah, 21 September di sini ada transaksi pembelian. Pembelian untuk 400 unit dengan harga per unitnya 11.000, maka total harganya itu 4.400.000. Nah, transaksi ini akan kita masukkan juga ke kolom persediaan di bawah 200 unit tadi yang tersisa dengan nominal yang sama, baik unit, harga per unit atau total harganya. Selanjutnya tanggal 18 November yaitu ada pembelian lagi 100 unit dengan harga per unitnya 12.000 dengan total harga 1.200.000. Kita masukkan lagi, kita taruh di bawah 400 unit tadi terakhir kali yang kita beli. Selanjutnya di tanggal 20 November. Tanggal 20 November itu kita ada transaksi penjualan. Nah,
di sini kita akan menjual 200 unit. Nah, 200 unit itu kita ambil dari 100 unit yang terakhir kali kita beli. Nah, sisanya 100 unitnya kita ambil dari 400 unit yang 400 ini kita ambil 100. Jadi yang pertama ini ada 100 unit dengan harga 12.000. Jadi totalnya 1.200.000. Yang kedua yaitu 100 unitnya lagi dengan harga per unitnya 11.000 yang diambil dari 400 unit tadi. Sehingga total dari persediaan akhirnya itu cuma 200 unit yang pertama dan 300 unit yang 400 tadi dikurangi sama 100. Jadi total persediaan harga akhirnya 1.800.000 dan 3.300.000. Untuk transaksi terakhir yaitu transaksi penjualan pada tanggal 10 Desember yaitu menjual 200 unit dengan harga per unitnya 11.000. 11.000 ini kita ambil dari harga 300 unit di persediaan terakhir. Maka total dari 200 unit tadi adalah 2.200.000. Sedangkan untuk persediaan akhirnya di sini kita ada 200 unit dari persediaan awal tadi, dan sisa yang habis kita beli tadi ternyata cuma 100.000 dengan harga 11.000 per unitnya. Maka totalnya yaitu total persediaan akhirnya ada 2.900.000, total unit akhirnya ada 300 aja. Lalu untuk di sini total HPP atau harga keseluruhannya di sini ada 7.500 dengan unit yang terjual 700. Untuk pembelian kita membeli 800 unit dengan harga pembelian, total harga pembeliannya 8.600.000. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mencari HPP atau harga pokok produksi. Nah, di sini diketahui persediaan awalnya ada 1.800.000, total dari pembelian 8.600.000 dan persediaan akhir ada 2.900.000. Nah, untuk mencari HPP pertama kita harus menghitung BTUD atau barang tersedia untuk dijual. Nah, untuk rumus BTUD sendiri yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian, di mana diketahui tadi persediaan awalnya 1.800.000 ditambah dengan pembelian 8.600.000, maka total dari BTUD adalah 10.400.000. Setelah itu baru kita mencari HPP. Rumusnya yaitu BTUD dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, BTUD tadi kan diketahui 10.400.000 dikurangkan dengan persediaan akhir yang ada yaitu 2.900.000, maka total atau HPP-nya diketahui 7.600.000. Nah, setelah cari HPP tadi, kita akan menghitung laba kotor. Nah, untuk laba kotor yang perlu kita ketahui ada total dari penjualan. Total dari penjualan tadi ada 11.500.000. Lalu HPP yang barusan kita cari itu totalnya 7.500.000. Nah, rumus dari laba kotor sendiri yaitu penjualan dikurangi dengan HPP. Maka penjualan yang ada tadi 11.500.000 dikurangkan dengan 7.500.000 total dari HPP, maka keseluruhan total dari laba kotor adalah 4 juta. Yang selanjutnya adalah metode average atau metode rata-rata. Jadi, metode average atau metode rata-rata ini adalah metode perhitungan biaya persediaan yang menghitung biaya per unit dengan cara membagi total biaya persediaan yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Nah, jenis perusahaan yang menggunakan metode average adalah perusahaan yang umumnya memiliki volume transaksi tinggi dan barang-barangnya itu memiliki harga beli yang relatif homogen. Kelebihan dari metode average ini ada 3. Yang pertama itu mencerminkan biaya rata-rata yang lebih stabil pada laporan keuangan. Kelebihan yang kedua yaitu menyederhanakan perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Dan yang ketiga, mengurangi dampak fluktuasi harga pembelian terhadap laba. Namun, ada juga kekurangan dari metode average ini. Yang pertama itu tidak mencerminkan biaya terkini secara spesifik, sehingga bisa menyembunyikan fluktuasi harga pasar. Dan kekurangan yang kedua, yaitu kurang responsif terhadap perubahan harga yang cepat, sehingga dapat mengaburkan analisis margin keuntungan. Selanjutnya, sudah tertera pada metode average, dapat dilihat bahwa pembelian itu
bertotal 8.600.000 dan HPP-nya bertotal 7.176.000 dan persediaan dengan persediaan awal 1.800.000 dan juga persediaan akhir sebesar 3.224.000. Selanjutnya, mencari HPP dengan metode average. Jadi diketahui di sini yaitu persediaan awal sebesar Rp1.800.000, pembelian sebesar Rp8.600.000, dan juga persediaan akhir sebesar Rp3.224.000. Yang pertama akan dihitung biaya yang tersedia untuk dijualnya. Jadi biaya yang tersedia untuk dijualnya ini dihitung dengan persediaan awal dijumlahkan dengan pembelian. Persediaan awal tadi sebanyak Rp1.800.000 dijumlahkan dengan pembelian sebesar Rp8.600.000 menghasilkan barang yang tersedia untuk dijual sebesar Rp10.400.000. Kemudian langkah kedua yaitu menghitung HPP-nya. Jadi untuk menghitung HPP, barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Barang yang tersedia untuk dijual sebesar Rp10.400.000 dikurangi dengan persediaan akhir sebesar Rp3.224.000 sehingga menghasilkan HPP sebesar Rp7.176.000. Selanjutnya, menghitung laba kotor untuk metode average. Jadi diketahui yaitu penjualan sebesar Rp11.500.000 dan juga HPP-nya sebesar Rp7.176.000. Nah, untuk menghitung laba kotornya yaitu dengan mengurangi penjualan dengan HPP. Jadi penjualan sebesar Rp11.500.000 dikurangi dengan HPP sebesar Rp7.176.000 dengan menghasilkan laba kotor sebesar Rp4.324.000. Jadi laba kotor untuk metode average-nya sebesar Rp4.324.000. Selanjutnya yaitu metode yang tidak diperbolehkan menurut peraturan IFRS. Metode yang dilarang merupakan metode LIFO dengan alasan yang pertama yaitu tidak mencerminkan nilai ekonomis yang realistis. Dalam kondisi harga barang yang terus meningkat atau inflasi, pengguna LIFO akan menyebabkan barang yang lebih murah tetap tersisa dalam persediaan, sementara yang lebih mahal masuk ke dalam HPP atau harga pokok penjualan. Hal ini membuat nilai persediaan di neraca lebih rendah dari nilai pasar saat ini, yang merupakan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Alasan yang kedua yaitu dapat digunakan untuk manipulasi laba. Metode LIFO bisa dipakai untuk menurunkan laba perusahaan secara strategis, terutama dalam periode inflasi. Dengan menjual barang yang memiliki harga lebih tinggi terlebih dahulu, perusahaan mencatat harga pokok penjualan yang lebih tinggi yang pada akhirnya mengurangi laba bersih. Alasan yang ketiga yaitu tidak konsisten dengan prinsip akuntansi IFRS. Salah satu tujuan utama IFRS adalah memastikan laporan keuangan antara perusahaan dapat dibandingkan. Jika sebagian perusahaan menggunakan LIFO dan sebagian perusahaan lagi menggunakan FIFO atau first in first out ataupun average, maka laporan keuangan mereka sulit dibandingkan karena nilai persediaan dan laba yang dihasilkan bisa sangat berbeda.